Yoham itu Yayasan Onkologi Anak Medan yang bersifat nirlaba ya. Memang kita punya jalur di sosial kesehatan. Tujuan Yoham sendiri berdiri adalah tuntutan dari suatu tim medis yang memang membutuhkan suatu organisasi yang mewadahi anak-anak kanker dan juga sebagai wadah bagi anak-anak penderita kanker. Selain itu visi misi kita juga ingin membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, terutama di sini ada kesehatan tentang mengenai kanker pada anak. Selain itu kita menjadi pendamping bagi penderita kanker pada anak. Dan tugas kerja dari Yoham sendiri adalah juga menyiapkan rumah singgah ini yang untuk sebagai rumah persinggahan pasien-pasien penderita kanker pada anak yang sedang menjalani kemo dan lagi ada remisi untuk memasuki kemo selanjutnya. Terus juga untuk memotivasi juga mereka supaya tetap semangat dalam menempuh pengobatan yang memakan waktu yang panjang. Ada relawan yang akan mendampingi mereka. Ya tujuannya adalah untuk psikososial mereka ya. Awal mulanya sih keinginan saya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain kan. Saat itu saya diajak oleh Bang Heru donor darah. Pertama saya nggak bilang iya. Saya cari dulu informasi tentang aferesis, apa itu aferesis, apa manfaatnya, berbahaya atau tidak. Lalu saya bilang iya sama Bang Heru. Nah oke. Tapi di tes saya nggak bisa ternyata aferesis. Waktu itu nggak ngerti aferesis itu apa, Yoham itu apa, nggak ngerti gitu loh. Terakhir datang lihat baru benar-benar oh seperti ini kehidupan anak-anak yang kena kanker, yang kondisinya yang ada yang bagus, ada yang enggak. Dari situ mulai ada inilah termotivasi. Kalau Leo Bahagia Medan ini konsen lebih ke anak-anak yang penderita kanker gitu, hemofilia. Paling visi misinya ya masih untuk menghibur anak-anak gitu kan. Selama ini kalau misalnya mikir kan anak-anak yang kena penyakit kanker itu kan kayaknya gimana gitu kasihan. Jadi kita di sini hanya untuk menghibur supaya mereka tidak terlalu ingat penyakitnya gitu, tidak terlalu ingat masalah-masalahnya gitu. Di sini kami membentuk CBC, yaitu komunitas CBC panjangannya adalah Cancer Buster Community. Aktivitas CBC itu menyemangati pejuang-pejuang kanker yang sedang melaksanakan kemoterapi. Di sini kami ada kegiatan rutin, yaitu setiap sebulan sekali kami mengunjungi rumah sakit. Kemudian kami mengadakan acara memotivasi adik-adik yang berada di ruangan dengan menggambar, menyanyi, dongeng, dan sebagainya. Untuk wilayah Sumatera Utara, khususnya ya Sumatera Utara, itu kanker pertama itu adalah kanker leukemia, kanker darah. Ya, setelah itu baru ada kanker mata dan kanker otak. Pasien yang kita naungi sekarang itu ada yang berusia 0 tahun sampai 18 tahun. Jadi kanker darah sendiri tidak melihat dari pandang usia berapa tahunnya, tapi dari usia 0 tahun pun sudah ada yang menderita kanker. Di rumah udah berobat juga dari rumah sakit ke rumah sakit sekitar 2 bulan. Jadi cuman pada waktu itu dilarikan ke rumah sakit Turganda, dinyatakan kena gejala demam berdarah. Nah, kemudian boleh dirawat jalan. Setelah itu setelah 1 minggu di rumah ngedrop lagi. Maka saya bawa ke rumah sakit Indah Bagan Batu. Kemudian di situ secara kebetulan pada hari Minggu itu ada dokter spesialis anak dan mereka menyatakan anak saya terkena penyakit leukemia. Jadi maka dengan demikian maka dibuatlah surat rujukan ke rumah sakit Adam Malik. Jatuh sakit dia tanggal 28, panas tinggi. Lalu saya bawa ke bidan. 2 kali berturut-turut saya bawa ke bidan. Lalu bidan bilang bawa aja ke rumah sakit umum.
sampai rumah sakit umum Sidikalang, dirujuk ke Medan, ada Mahdi. Sampai kami sini tanggal 9. Ya, tahunnya di Sidikalang itu masuknya Minggu tanggal 7, belum lagi gitu tahu, tanggal 8 tahunnya bahwa dia ke ketinggian sel darah putih. Lalu di Sidikalang nggak ada pengobatan selanjutnya. Lalu dirujuk ke Medan. Sampai di sini dengan yang sama pemeriksaannya. Kalau untuk leukemia gejala awal biasanya dimulai dengan demam. Hampir mirip dengan penyakit seperti DBD ataupun tipes. Mereka demam yang berkepanjangan dan tidak turun ya, naik turun juga bisa, tapi disertai dengan mungkin adalah pucat, wajah pucat seperti itu. Itu biasanya. Jadi kalau memang ada gejala-gejala seperti demam yang tidak turun dalam waktu seminggu, saran kami adalah segera melakukan pengecekan lebih lanjut ke laboratorium. Ya, yang dirasakan ya demam, itu aja kan panas dingin, udah itu di rumah rasa panasnya itu meningkat gitu ya kan, sehingga terasa itu kayak ada yang jalan tuh di sendi-sendi itu. Ini apa ya itu kan, jadi entah dikatakan tahap apa penyakitnya itu jalan, mungkin ya antara darah merah itu disap sama darah putih, jadi terasa jalan-jalan gitu ya kan. Gejalanya gusi berdarah, lalu ulu hatinya sakit. Belum juga, seminggu sebelum tanggal 28 cuma mual-mual gitu aja, terus lemas. Biar mereka bisa lebih survive adalah tetap mengikuti kemoterapi yang berlanjut, berkesinambungan dan tepat waktu. Itu salah satu faktor kunci keberhasilan pengobatan. Selain itu, pola pikir mereka yang tetap jangan berputus asa, karena pengobatan ini pengobatan yang panjang ya. Itu. Dan setelah menderita penyakit kanker leukemia sendiri, kanker darah, itu ya pasti banyak sekali larangan-larangan, makanan juga harus mereka pilih. Ya, di sini saya sebagai penderita leukemia ngasih semangat buat adik-adik supaya jangan putus asa menjalani pengobatannya, karena pengobatan itu memang cukup lama, hampir 2 tahun lebih tergantung penyakitnya. Karena kanker itu bisa sembuh ketika umur 7 tahun. Waktu itu diadakan tes BMP. BMP itu ya melakukan tes sum-sum tulang belakang, baru positif kena leukemia. Alhamdulillah waktu itu saya di usia 17 tahun ketika kelas 2 SMK dinyatakan telah sembuh dari kanker leukemia. Rumah saya kan dulu jauh di Pekanbaru, jadi saya berobat di Rumah Sakit Tembakau Deli. Jadi saya ingin cepat sembuh, ingin ketemu seorang, terutama ayah, adik, dan keluarga lainnya, teman-teman. Ya, saran saya adalah orang tua mungkin dengan kesibukan yang sekarang begitu banyak berkarir, mencari uang, jangan lupakan bahwa anak itu juga tidak hanya cukup dengan pemberian uang, mereka jajan di luar. Bukan berarti kita tidak sayang ya, tapi mungkin rasa sayang kita diubah, tidak dengan memberi uang, tapi dengan perhatian. Walaupun kita sibuk, sempatkan waktu untuk misalnya memasakkan mereka dengan makanan yang jelas kita buat itu lebih baik ya. Buat adik-adiknya yang sedang melaksanakan kemoterapi atau pengobatan, supaya jaga makanan, kesehatan badan, olahraga itu penting. Ya, alhamdulillah setelah saya bawa ke rumah sakit ini, yang tadinya yang nggak bisa jalan, ya syukur alhamdulillah ini ya kan, walaupun belum begitu sempurna, ya alhamdulillah udah bisa jalan. Kemudian ya keadaannya udah gemuk kembali, yang tadinya jalan pun nggak bisa ya kan, jadi sekarang udah bisa jalan. Ya, saya sendiri ya sampai sekarang ini saya yakin
pengobatan dari rumah sakit itu saya yakin memang sembuh. Jadi saya nggak terpikir yang lain-lain gitu. Saya terlalu yakin memang pasti sembuh gitu. Selain daripada medis, namanya ikhtiar, manusia itu diwajibkan usaha, ya kan? Jadi ya selain daripada medis ada juga kita cari herbal. Nah, ya kebetulan ada saya beli pelnya, cuman itu di luar rumah sakit. Kalau misalnya dari rumah sakit saya pergi ke rumah singgah, nah rumah Yoam ini, nah disitulah saya beri misalnya itu obat herbal agar menjaga stamina dia itu nggak ngedrop. Pertama waktu itu saya ketemu dengan Serti. Saya lihat kondisi Serti bagaimana adik-adik itu susahnya dapat darah, tubuhnya itu bisa melepuh, biram-biram, pembuluh darahnya pecah. Dari situ aku harus ajak teman-teman aku untuk bantu mereka gitu. Mula-mulanya saya cuma ngajak teman-teman untuk donor darah. Kalau misalnya darahnya nggak dapat, mereka harus mengeluarkan uang untuk menebus darah kan. Itu lumayan mahal. Kemarin itu Serti sempat kami nggak dapat darah. Serti harus menebus 3 kantung darah itu sampai 750.000. Dan mereka harus terpaksa berpuasa berhari-hari, makan sehari sekali karena memang udah habis uangnya kan. Orang tuanya nggak bisa bekerja karena harus merawat Serti di rumah sakit. Bahagia ini awalnya di media sosial, Twitter gitu. Kalau di Twitter 2012 kalau nggak salah udah ada gitu. Baru beberapa kota 2013 baru Medan 2013 yang akhir. Dari situlah saya terus share di Facebook, share di Twitter. Lama-lama banyak orang yang respon, membantu saya dari mulut ke mulut. Yang donor itu nyari temennya untuk donor, kemudian yang lain seperti itu sampai sekarang. Alhamdulillah udah ada lebih dari 200 pendonor standby untuk adik-adik. Walaupun sometimes nggak digubris ya sama orang banyak. Misalnya digubris oleh beberapa orang yang kayaknya udah pernah mengalami, mungkin dari keluarganya ataupun dari teman dekat dia, sehingga mereka baru mau membantu. Dan itu selain donor darah, kami juga setiap weekend atau setiap ada waktu kan, kawan-kawan relawan meluangkan waktunya untuk menghibur adik-adik, sekedar bermain atau curhat-curhatan dengan orang tua. Jadi mereka sedikit mengurangi beban moral ataupun material. Kami juga kita punya tabungan relawan gitu. Tabungan ini kita gunakan untuk membantu adik-adik misalnya menebus obat mereka kalau yang tidak ditanggung oleh BPJS. Lalu kan mereka kan biasa dari menengah ke bawah. Kadang ada yang meninggal harus membayar ambulans itu sampai berjuta-juta kan. Kalau kita punya jiwa yang kayak ingin memberi, ingin berbagi, itu pasti enak. Sukanya banyak. Kita bisa kenal banyak orang. Saat kita lihat anak-anak itu tersenyum, ya itu satu buat saya itu satu kegembiraan tersendiri. Dukanya itu kadang kalau kita kan kadang udah sayang sama adik-adik itu kan, tapi kita harus terima kenyataan kalau mereka ya harus diluan, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang pintar, bijak, rasa sayang pasti sudah muncul kan karena seringnya interaksi sama mereka. Kan yang mendirikan Bahagia ini kena kanker juga gitu kan. Jadi kayaknya dia semangat gitu kan ngejalani hidupnya. Jadi kayak dia aja yang bisa gitu kan, kayak slogan Bahagia, ketika yang lain berteriak ingin mati, mereka berteriak ingin hidup. Nah, dia aja gitu sering nyemangatin kami gitu. Kalau misalnya kami lagi sedih, lagi apa segala macam. Kenapa kami yang sehat aja sering ngeluh gitu. Selain kita jaga kesehatan, kalau boleh cobalah belajar berbagi. Itu paling penting. Simple buat saya saat ini. Saya dapat ini semua, hidup saya ini saya dapat dari siapa? Dari yang di atas. Tuhan itu yang kasih. Semuanya itu dia beri gratis. Kalau hanya untuk menolong orang lain yang hanya memberikan darah yang ada di dalam tubuh kita itu bisa kita beri gratis, kenapa nggak kita lakukan gitu? Di sini saya berkenalan sama Mas Heru. Alhamdulillah di sini ada fasilitas yang membantu daripada
yang kena penderita-penderita inilah gitu ya kan. Jadi alhamdulillah ada keringanan sedikit ya kan. Lebih enak lah yang nggak tertekan seperti di rumah sakit. Buat adik-adik yang di leukemia, kanker kayak gitu, darah itu lebih penting daripada emas ataupun rumah yang segede apapun. Kami di sini kalau uang nggak pernah ada, cuman kami dibayar dengan rasa bahagia.